Emang kita kadang-kadang nggak ada pilihan ya. Kadang-kadang produk yang kita beli pasti ada polyesternya atau ada campurannya. Kuncinya intinya adalah kalau kita beli suatu produk, kita harus membaca label cara perawatan. Karena cara perawatan itu pengaruh sekali dengan lama masa pakai suatu produk. Masa depan kita adalah sirkular. Our future is circular. Itu untuk apapun ya, baik sirkular ekonomi, kemudian circular fashion dan semuanya gitu. Jadi itu nomor satu sih, karena kalau kita lihat sekarang sampah tuh udah di mana-mana. Mau sampah plastik, sampah pakaian tuh semua sama aja. Dari rumah kita mungkin udah disapu bersih, hilang, tapi itu hanya pindah tempat pekarangan orang lain gitu, dan itu makin lama makin dekat ke kita gitu, karena sampahnya makin banyak, areanya belum ada solusi. Halo, selamat datang Mbak Citra di Good Talk. Halo. Apa kabarnya nih Mbak hari ini? Baik, cuaca agak mendung ya, tadi takut hujan Takut juga. hujan. Anginnya cukup sepoi-sepoi tapi agak khawatir hujan gitu ya. Iya. Sekarang lagi sibuk apa nih Mbak? Sekarang lagi sibuk dengan mitra-mitra kami yang ada di studio sejauh. Kita terus diskusi, cari solusi sama-sama. Oke, nah sebelumnya aku mau berterima kasih banget gitu ya Mbak Citra sudah meluangkan waktu untuk kita buat ngobrol-ngobrol di Good Talk. Nah sebelum kita masuk ke pembicaraan inti gitu ya, kalau di Good Talk itu kita biasanya ada trivia Indonesia. Jadi mau mengukur seberapa Indonesianya sih Mbak Citra gitu ya ceritanya. Oke, Mbak Citra udah ready buat kita tanya-tanya 5 pertanyaan doang kok, 5 soal doang. Oke, siap. Oke, siap. Soalnya ada pilihan ganda, nanti tinggal dipilih jawabannya A, B, atau C gitu ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Berikut ini yang merupakan nama kain tradisional asal Bangka Belitung adalah A. Cual Bangka, B. Tenun Siak, C. Sasirangan. Cual Bangka. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Desainer Indonesia berikut yang pernah merancang busana untuk Kim Kardashian adalah Nancy Go, Tex Savrio, Auguste Sastro. Kim Kardashian. Rasanya Tex Savrio. Oke, kita lanjut ke nomor 3, wilayah di Itu Indonesia. benar apa enggak? Benar. Nanti kita review kalau Oke, udah 5 oke. soal. Gitu. Kita nomor 3, wilayah di Indonesia yang disebut sebagai Swiss Van Java adalah A. Gunung Bromo, B. Raja Ampat, C. Garut. Menurut aku malah Wonosobo sampai ke Dieng. Oke, harus pilih mungkin Bromo. Oke, kita lanjut nomor 4. Salah satu wilayah Indonesia yang memiliki kadar oksigen terbaik adalah A. Gili, B. Wonosobo, C. Solo. Gili Iyang yang di Madura itu ya. Oke, berarti jawabannya Gili. A. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir, provinsi di Indonesia yang merupakan produsen batik terbanyak. A. DIY, B. Jawa Tengah, C. Banten. Susah karena Pekalongan, Solo, Jogja. Mungkin salah. Jawa Tengah. Oke. Sudah 5 pertanyaan terjawab, kita review satu-satu ya Mbak. Kayaknya sih benar semua sih harusnya ya. Kita balik ke pertanyaan nomor 1. Berikut ini yang merupakan nama kain tradisional asal Bangka Belitung. Tadi jawabannya adalah A ya, dari Mbak Citra. Iya. Benar, jawabannya adalah Cual Bangka. Cual, ya. Jadi kalau yang Tenun Siak itu dari Riau, terus kalau yang Sasirangan itu dari Kalimantan Selatan. Iya, dan kain-kain ini termasuk ke dalam warisan budaya tak benda gitu ya. Terus lanjut ke nomor 2, desainer Indonesia berikut ini yang pernah merancang busana untuk Kim Kardashian. Tadi jawabannya betul juga Mbak, Tex Savrio. Jadi selain Kim Kardashian, yang pernah artis Hollywood yang pernah mengenakan busana rancangan beliau, diantaranya itu ada Jennifer Lawrence di film The Hunger Games, sama ada Lady Gaga juga. Oh, wow. Gitu. Terus kita lanjut ke nomor 3, wilayah di Indonesia yang disebut sebagai Swiss Van Java. Tadi jawabannya Bromo ya, tapi ternyata jawabannya Garut Mbak. Garut ya? Iya, Garut. Menarik. Oke. Kenapa Garut? Karena Garut ini dibilang memiliki pemandangan alam gunung sama persawahan yang indah kayak di Swiss gitu, kata orang-orang. Makanya sebutannya Swiss Van Java. Oke. Gitu. Oke. Ya salah satu. Berarti mesti pergi ke
ke Garut. Mungkin Tapi habis ini sebenarnya ke Garut. dari Bromo, perjalanan dari Bromo ke Dieng itu juga cantik sekali loh. Iya, benar-benar. Iya. Tapi jawabannya Garut. Tapi sama-sama cantik sih sebenarnya Iya, kedua oke. kota ini. Mari kita segera ke Garut. Terus kita lanjut ke nomor 4. Salah satu wilayah Indonesia yang memiliki kadar oksigen terbaik itu ada, betul jawabannya Gili. Jadi Gili Iyang kan? iya, Iya, Gili. iya, yang di Madura. Iya, Ha-ha. iya. Jadi katanya LPAN membuktikan bahwa kadar oksigen di Gili itu di atas rata-rata, mencapai 20,9% di siang hari dan 21% di malam hari. Itu juga karena itu juga gitu, rata-rata penduduknya sehat-sehat dari segi paru-parunya dan lain-lainnya. Dan dibilang pulau awet muda katanya. Waduh. Jadi- Mudah-mudahan Indonesia bisa seperti Gili Iyang ya. Jadi kalau misalnya mau awet muda mungkin bisa ke sana, Mbak. Iya. Lanjut pertanyaan kelima yang terakhir. Provinsi di Indonesia yang merupakan produsen bauksit terbanyak. Betul, jawabannya adalah Jawa Tengah. Jadi berdasarkan data BBKB, Kementerian Perindustrian, itu tercatat ada 3.159 unit usaha batik di Indonesia. Gitu. Jadi yang paling banyak itu ada di Jawa Tengah, mencapai 2.299 unit, paling tinggi gitu. Diikut, kalau yang paling sedikit itu ada di Sumatera Selatan. Gitu. Jadi ya Aduh, lega. salah satu doang ya masih itulah ya, masih Ya. lulus gitu ya, nggak Lulus. remedial. Aduh, Alhamdulillah. udah lama nggak ujian nih. Iya, tapi keren. Bisa dapat hadiah dari Good Talk berarti ya, karena nggak remedial. Yeay. Oke, Mbak. Karena kita udah tanya jawab gitu ya di trivia, kita langsung aja kali ya ngobrol-ngobrol gitu ya. Sebelumnya nih kalau boleh diceritain gitu ya Mbak, apa sih momen pertama Mbak Citra yang sadar gitu kalau ternyata fashion itu jadi passion utama buat Mbak Citra, fashion dan tekstil? Sadarnya lama sih, cuman memang waktu di awal tahun 2000 itu saya diajakin untuk kerja di majalah. Kemudian dari majalah, kemudian lanjut ke mengerjakan iklan, film, musikal, dan seterusnya. Jadi ternyata meskipun beda-beda gitu, kalau di majalah kan misalnya jadi penulis, jadi stylist, terus kalau film ya udah pasti kostum designer gitu. Tapi ternyata kan memang benang merahnya tuh pakaian ya, fashion. Iya, betul-betul. Jadi telat sih, udah mengerjakan dulu semuanya dan beda sama sekolahannya, akhirnya sadar, oh ternyata saya seneng ya gitu. Mungkin setelah 10 tahun baru ngeh banget. Waktu pengalaman pertamanya yang bikin bener-bener ngeh itu tuh kayak gimana Mbak ceritanya? Senang sekali waktu harus membuat, mendesain pakaian untuk film. Apalagi kalau filmnya tuh yang antah berantah. Jadi nggak ada reference kan, harus ngarang gitu. Salah satunya mungkin contohnya kalau Laskar Pelangi masih ada referensinya ya kan dari di Pulau Belitung pada saat itu. Tapi kalau nggak salah waktu itu Pendekar Tongkat Emas, itu kan syutingnya di Sumba. Terus itu tuh ngarang total kan, itu kan antah berantah kan gitu. Nggak ada Jadi referensinya. iya, jadi gimana caranya supaya bikin rasa Indonesia tapi bisa dipakai untuk berantem juga gitu. Jadi terus itu tuh prosesnya menarik, tidak mudah tapi seneng. Kalau yang terkait koleksi pertama yang dirancang sendiri itu boleh diceritain nggak Mbak? Ada cerita menarikkah di baliknya itu? Koleksi pertama sebenarnya karena memang saya seneng pakai kain atau pakai selendang atau pakai baju-baju nasional gitu, misalnya kebaya. Tapi gimana caranya supaya bisa bikin pakaian yang relatable dengan zaman sekarang gitu, yang bisa saya padu padan dengan baju-baju saya yang ada di lemari, yang sejujurnya baju-baju saya tuh bosen ya, warnanya hitam, abu-abu, biru, putih gitu. Jadi gimana caranya supaya bisa pakaian yang inspirasinya dari baju busana Indonesia tapi bisa relatable sama sekarang, kita pakai dengan misalnya celana denim atau baju-baju yang sehari-hari lah, dengan kaos gitu. Jadi dari situ jadi bentuk pakaiannya, polanya disesuaikan supaya lebih nyaman pakainya, tinggal dikancing, diikat gitu, dan istilahnya bisa
apa ya, bisa bergerak cepat. Kita kan bergeraknya cukup cepat ya, bisa benar. ojekable, nggak repot gitu kalau naik motor gitu. Tapi ada nggak sih Mbak motif atau pola gitu yang personal buat Mbak gitu, yang ini nih yang paling aku suka gitu? Susah ya, nanti polanya ngambek sama aku kok. Kalau aku pilih-pilih, semuanya suka. Salah satu yang menarik adalah pola algae gitu. Jadi waktu itu kalau kita dari Jawa ke Bali, kalau naik pesawat, itu kan dari atas tuh bisa melihat lautnya gitu. Nah terus di lautnya itu kalau dari pesawat dilihat dari atasnya aerial gitu bisa kelihatan kotak-kotak sawah algae gitu. Tapi kalau kita berdiri di pinggir pantai itu nggak kelihatan karena kan dia di bawah air kan gitu. Terus kalau dari atas tuh yang keren banget. Terus ada kelihatan ada nelayannya dengan topinya gitu. Nah itu lumayan apa ya, senang sekali gitu ngelihatnya gitu, dan akhirnya bisa jadi hayalan itu bisa jadi motif tuh kayak seru ya gitu, menarik. Keren banget. Tapi kalau yang motif paling susah dibikin waktu prosesnya itu ternyata susah banget nih buat bikin motif yang satu ini, ada cerita apa gitu yang paling susah? Tapi ujungnya jadi masterpiece yang keren banget gitu. Mungkin yang pertama motif ayam kita, karena kan motif ayam jadi dari tim kami itu kita memutuskan oke, kita bikin motif inspirasinya dari mangkok ayam. Di mangkok ayam itu kan ada gambar bunga sama ayam. Tapi kita bikinnya secara grafis gitu, jadi kayak tajam-tajam gitu kan. Nah itu susah sekali karena kalau artisan pembatik itu kan biasanya satu napas tuh ya, terus kayak muter-muter gitu. Nah ini tiba-tiba kayak harus patah-patah gitu, mereka tuh kayak ini apa sih gitu. Jadi itu prosesnya sampai dapet mitra artisan yang bisa ngerti gitu nih, apa sih nih Mbak gitu, bikin apa sih gitu. Itu cukup lama prosesnya dan ternyata itu menjadi maskot kita gitu. Kalau boleh tahu prosesnya bisa makan waktu berapa lama waktu itu? Waktu awalnya itu mungkin sampai dapat, karena kan kalau dari awal kita mau bikin suatu brand atau suatu produk kan bingung ya kemana. Jadi kita mesti tanya-tanya artisan yang cocok yang mana. Waktu itu kita dapat informasi dari Museum Tekstil. Kita dikasih beberapa nama. Oh kamu bisa hubungin ibu ini, bapak ini, kamu cobain aja gitu. Jadi kita menggunakan waktu yang cukup lama untuk bertemu dengan mereka, diskusi, dan akhirnya ada yang susah Mbak, aku nggak bisa gitu. Ada yang akhirnya bisa gitu. Itu mungkin kira-kira sekitar setahun ya. Ternyata prosesnya, tapi gitu. Beneran jadi masterpiece, jadi apa ya, wajahnya dari sejauh mata memandang gitu ya. Iya, nah betul. Ngomongin brandnya Mbak Citra nih yang sejauh mata memandang, kenapa sih memutuskan untuk menjadi brand yang eco-friendly gitu? Apakah ada titik balik yang tiba-tiba pengen bikin yang brand eco-friendly, terus ada momen spesial nggak sih untuk menginspirasi dari brand ini? Sebenarnya kan Wastra Indonesia itu memang dari dulu sebenarnya proses-prosesnya cukup lestari ya gitu. Jadi mereka kan prosesnya misalnya dari petaninya menanam bibitnya dulu, kemudian dipanen, kemudian habis itu dibikin benang, kemudian ditenun, kemudian dicelup atau dibatik dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kain kita tuh bukan hanya kain ya, sandang, pangan, papan itu sebenarnya semuanya prosesnya sangat lestari. Tapi memang kan terlupakan karena kita hidup di zaman di era yang semuanya serba cepat. Gitu. Jadi lama banget nih kalau mesti nungguin seperti itu. Jadi makanya langsung ambil jalan pintas yang ternyata tidak semuanya baik untuk bumi gitu. Jadi awalnya kita cukup mengikuti proses ini tanpa tahu, waktu itu belum ada istilah sustainable atau belum ada gitu. Jadi kita bikin kain memang inspirasinya dari turun-temurun dari nenek moyang kita gitu kan. Kemudian tahun 2018 saya baca berita ada itu ikan paus yang ditemukan di dalam perutnya banyak kantong plastik gitu. Nah aku kayak
Iya, artinya kan kita ya manusia gitu, aduh kita manusia jahat banget sih gitu. Dan saya akhirnya menghubungi beberapa orang yang lebih ngerti, saya nggak ngerti apa-apa nih, jadi kita ketemu ada Ikatan Diet Kantong Plastik Tiza Mafira, kita ketemu dengan Tenia dari Diverse Clean Action, terus ketemu juga kakak dari kakak Sleng dari Pandu Laut gitu. Terus kita belajar, kita tanya ini apa sih sebenarnya yang lagi terjadi ini gitu. Dan sejak itu akhirnya di 2019 kita membuat, jadi kan setiap kita bikin motif baru kita tuh selalu bikin kayak pameran gitu. Iya. Karena saya nggak pinter ngomong, jadi saya senangnya bikin pameran biar orang bisa datang baca dan lihat gitu. Nah di 2019 itu kita bilang kita harus bikin motif namanya Laut Kita, tapi pamerannya beda banget. Misalnya kita waktu itu kan ada pameran Timun Mas, cerita tentang Timun Mas gitu, karena motif kita Timun Mas. Tapi yang Laut Kita justru ngomongin keadaan yang sedang terjadi di laut kita, dan kalau kita tidak berbuat apa-apa. Jadi kita semua ajak tuh Diet Kantong Plastik, Pandu Laut, Diverse Clean Action, Greenpeace, semuanya kita ajakin untuk ikutan. Ekoton juga yang dari Surabaya gitu. Jadi kita bikin pamerannya isinya sampah plastik. Terus ada area yang tulisannya 2050 di laut akan lebih banyak plastik daripada ikan kalau kita tidak berbuat apa-apa gitu. Jadi emang tujuannya biar orang shock aja sih gitu dan sadar gitu. Dan dari situ kita juga kasih alternatif, mulai bisa pakai kantong bawa sendiri, bisa bawa alat makan sendiri, bawa tumbler dan sebagainya gitu. Jadi dari situ kita belajar, dan setelah itu saya juga baca berita ternyata kan problemnya kita adalah sesuatu yang sekali pakai kan. Kalau sesuatu yang diciptakan untuk dipakai lama itu nggak apa-apa. Problemnya adalah sekali pakai. Dan ada salah satunya plastik. Dan ternyata plastik itu sama dengan polyester. Polyester itu adalah pakaian yang kita pakai sehari-hari, dari kaos kaki, baju olahraga, baju dalam, dan sebagainya. Bahwa polyester itu sama dengan plastik, sama dengan minyak bumi gitu. Jadi kita sama aja tuh sebenarnya pakai minyak bumi gitu. Dan itu lama-lama kalau kita keringetan, pori-pori itu masuk ke dalam tuh mikroplastik gitu. Tapi kan sebenarnya itu bukan sesuatu yang bisa kita langsung, aku pakai ini bajunya langsung sakit. Kan sakitnya mungkin baru 10 tahun atau 20 tahun kemudian. Perlahan soalnya prosesnya. Gitu, iya gitu. Jadi untungnya kita emang dari awal nggak pernah pakai bahan polyester. Karena kan Indonesia tropis ya, panas. Jadi saya pasti mau pilih bahan yang nyaman dipakai dan sesuai dengan iklim kita gitu. Jadi akhirnya kita fokus bikin pameran mengenai kain gitu, karena kan saya juga nggak tahu bahwa ternyata polyester itu sama dengan plastik gitu dan menyebabkan berbagai penyakit gitu. Nah udah dari situ kita fokus, kita harus menyuarakan ini ke lebih banyak lagi teman-teman dari media, desainer, sahabat sejauh dan semuanya gitu, supaya kita bisa saling mengingatkan ya, karena manusia tuh dasarnya emang pelupa kan, jadi kita emang perlu aja gitu saling ingetin gitu ya. Oke, keren Mbak. Tapi ada satu hal yang menarik nih bagi aku, kan ini brand fashion gitu ya Mbak. Biasanya kan kalau brand fashion itu fashion show gitu kan kalau untuk menunjukkan hasil karya mereka. Tapi kenapa Mbak Citra memilih untuk melakukan pameran gitu? Yang terakhir kalau nggak salah bareng sama Injourney ya di Terminal 3 Soekarno-Hatta gitu. Iya. Kenapa gitu untuk memilih pameran gitu? Kenapa nggak yang fokus aja gitu ke fashion show? Oke. Karena saya senang pergi ke pameran, terus saya senang juga ke museum, ke galeri, dan rasanya kalau melihat pameran tuh kita bisa melihat secara visual langsung, bisa baca gitu. Itu rasanya dampaknya lebih kena gitu daripada cuma diceritain sama temen tuh kan lupa ya. Betul. Gitu. Tapi kalau kita datang terus visualnya dibikin menarik, karena kan itu penting, karena ini kan isu yang negatif, jadi kita harus kemasnya dengan narasi yang positif supaya orang seneng ngeliatnya, datang pengen foto-foto, dan selain itu dia juga nangkep pesannya juga gitu. Jadi dan kalau pameran itu kan di tempat umum yang orang lewat
semuanya bisa lihat dan bisa baca dan bisa ngeliat videonya gitu. Jadi itu penting sekali sih gitu. Oke. Tapi kalau misalnya dari strategi brandnya Mbak Citra gitu, sejauh mata memandang untuk bikin produk ramah lingkungan tapi biar tetap affordable itu strateginya kayak gimana tuh? Memang, jadi biasanya kan kalau sesuatu yang lebih lestari itu biayanya lebih tinggi karena kan biasanya pemain-pemain besar yang bikin produk-produk fast fashion yang harganya bisa sangat terjangkau untuk kita semua itu mereka tuh melewatkan skip beberapa hal penting, misalnya kayak pekerjanya apakah mendapatkan dia yang upah yang tepat gitu. Misalnya kaos 50.000 gitu, itu upahnya berapa? Terus kainnya bahannya apa? Udah pasti polyester karena dia yang paling terjangkau. Pewarnanya gimana? Terus dan masih banyak lagi gitu kan. Jadi itu yang biasanya oleh pemain besar tidak dipikirin. Yang penting mereka cuan, bahkan mereka biasanya memilih untuk membuat produk yang memang cepat rusak supaya beli lagi gitu. Jadi ada hal-hal yang sangat terjangkau dan murah, tapi ada hal besar yang kita bayar, yaitu lingkungan, kesehatan kita sendiri gitu. Jadi di kita sendiri memang kita memperhatikan hal-hal itu ya, karena kan dalam bikin satu pakaian nih itu prosesnya panjang sekali. Ada banyak sekali orang yang ikutan dalam pembuatan ini. Ini kan bukan sesuatu yang sebuah produk itu bukan self-made. Sebuah produk itu dikerjakan secara kolektif, bisa juga dibilang rangkaian gotong royong, beberapa banyak sekali orang dalam sebuah sistem supply. Jadi itu prosesnya panjang, dari misalnya dari petaninya, dari penenunnya, pemintalnya, sampai penjahitnya, itu tuh panjang. Dan individu-individu ini semuanya tuh kan punya kehidupan gitu ya. Jadi rasanya kalau kita hanya memikirkan yang di belakang aja tuh kurang baik ya gitu. Jadi misalnya kayak kita ngobrol dengan petani kapas gitu, harga kapas itu di harga kapas dunia 1 kilonya itu 11.000. Petani kapas itu dia tuh bisa memanen di setelah jam 9 pagi yang adalah panas sekali, karena kalau pagi ada embunnya dia nggak bisa dipanen. Jadi dia hanya bisa jam 9 sampai siang, panas kan. Prosesnya dari manen, terus dia pisahin kapasnya segala macam sampai mau dibikin jadi benang, itu bisa seminggu. 1 kilo tuh gede, karena dia kan tipis ya, gitu. Tapi cuma 1 kilo gitu, udah segede-gede apa, tapi cuma 1 kilo. Sementara 1 kilo seminggu 11.000 itu kan kurang ya, gitu. Jadi kita harus mikirin gimana caranya supaya mereka seminggu bisa bikin lebih banyak lagi gitu. Nah itu kan kita berdiskusi ya dengan para artisan, petani. Contohnya kita kerjasama adalah kita menyediakan sebuah alat sederhana untuk misahin antara benih kapas dengan kapasnya. Jadi otomatis dia kerjanya jadi lebih cepat. Mungkin dalam seminggu dia bisa dapat 4 kilo gitu. Jadi kan lumayan tuh ya, berarti 4 kilo 4,4 ribu gitu. Itu kan masih banyak sekali sih PR-nya gitu. Jadi kadang-kadang kan kita lupa ya yang dihilir apa aja sih yang harus gimana caranya supaya produk kita bisa efisien. Adalah di hulunya itu juga mereka harus lebih produktif kerjanya, maksudnya bukan produktif lebih efisien, lebih efektif gitu. Makanya kita diskusi untuk ngebantuin menyediakan alat-alat sederhana ini. Kalau mereka lebih efisien, otomatis secara waktu, secara biaya, otomatis kitanya juga harganya bisa jadi lebih bisa diperhitungkan kan gitu dengan baik gitu. Misalnya kita nungguin, aduh lama banget nih, 1 minggu kita cuma dapat 1 kilo cuma berapa meter gitu. Tapi kalau dia lebih cepat, tentunya kita akan bisa lebih banyak lagi, dan itu kan mempengaruhi nilai jual juga ya. Jadi ada banyak yang harus kita beresin di hulunya sama-sama. Kita juga belajar sama semua
mitra kita yang di hulu, ada yang di-adjust tadi dengan mesin-mesin sederhana. Jadi memang nggak semuanya dengan tangan sih kalau mau lebih efisien harganya ya. Berarti sampai saat ini juga masih melakukan adjustment gitu ya di bagian hulunya ini? Masih. Okay. Kalau ngomongin soal produksi gitu kan terkenal banget nih sejauh mata memandang itu buatan tangan gitu, handmade. Kenapa memilih produk yang handmade gitu kan dari segi proses pun juga lebih lama gitu dibandingkan dengan produk-produk yang dengan menggunakan mesin? Memang awalnya kita melakukan semuanya handmade karena kita belajar dari nenek moyang kita itu kan. Ada batik tulis, ada batik cap, kemudian ada tenun, kemudian kita juga belajar untuk melakukannya dengan menggunakan sablon tangan gitu. Tapi kemudian itu penting karena kita bekerja sama dengan individu-individu artisan-artisan yang memang perlu memang mereka yang ahli gitu. Kita justru yang datang ke sana belajar gitu, bukan yang kita ngajarin. Mereka justru yang punya keahlian ini gitu. Tapi dengan sejalannya waktu, dengan sekarang dunia udah berubah, bumi udah mendidih gitu, kita memang harus sama-sama menyesuaikan dengan mereka. Contohnya tadi kita menggunakan beberapa alat-alat bantu yang sederhana untuk supaya mereka kerjanya jadi lebih bagus gitu. Kemudian kan kita juga menggunakan benang recycle gitu, karena sampah kan di mana-mana. Jadi kita menggunakan benang recycle juga. Itu tentunya kan juga ada inovasi teknologinya ya gitu. Jadi dengan seiring waktu kita cukup menyeimbangkan antara manusianya dengan inovasi gitu. Karena kedepannya ini masa depan kita kan buminya semakin tidak baik-baik aja ya. Jadi diperlukan itu dua-duanya sih. Bumi sudah semakin tua gitu ya. Iya. Makanya kita harus perhatian ke hal sekecil itu gitu ya. Betul. Oke. Terkait ngomongin adi busana di Indonesia gitu. Kalau untuk tren fashion di Indonesia sendiri itu sebenarnya arahnya mau kemana sih kalau menurut Mbak Citra? Rasanya sih 2-3 tahun belakang ini sudah banyak label atau desainer yang paham tentang pentingnya membuat produk yang lebih bertanggung jawab ya gitu. Dan itu justru semakin baik gitu karena kita harus lebih banyak lagi brand atau desainer yang bikin produk yang sirkular supaya kita konsumen juga nggak larinya ke fast fashion gitu. Karena kan produk luar banyak sekali ya fast fashion yang memang udah bagus gitu, dan udah pasti kita juga cukup bergantung ya karena kan seperti kaos kaki, baju olahraga, baju dalam tuh masih buatannya mereka gitu. Jadi caranya tuh dibalance aja dengan produk Indonesia, sebaiknya bikin produk-produk yang memang lebih bertanggung jawab prosesnya gitu. Karena jadi nggak usah ikutan bersaing dengan fast fashion dari luar gitu. Tapi kalau ngomongin soal brand fashion di Indonesia gitu, ada banyak brand yang sekarang menggunakan polyester juga gitu, yang jadi concern utama kita. Terus sebagai konsumen gitu dari Mbak Citra, menurut Mbak Citra, kita sebagai konsumen tuh harus bagaimana sih Mbak? Memang kita kadang-kadang nggak ada pilihan ya. Kadang-kadang produk yang kita beli pasti ada polyesternya atau ada campurannya. Kuncinya intinya adalah kalau kita beli suatu produk, kita harus membaca label cara perawatan, karena cara perawatan itu pengaruh sekali dengan lama masa pakai suatu produk gitu. Kalau kita merawatnya dengan benar, otomatis dia akan lebih lama kan bisa dipakainya. Jadi yang penting kita memperhatikan cara merawat sebuah pakaian supaya awet, bisa dipakai lama, tidak cepat dibuang. Terus kemudian kalau misalnya ada yang bolong atau rusak sedikit, jangan langsung dibuang, tapi di repair, diperbaikin gitu, atau dijahit, atau ditambal, atau dipakain patch gitu. Jadi usahakanlah untuk menggunakan sebuah produk selama mungkin. Tapi kalau untuk bahannya sendiri nih Mbak, ada nggak sih bahan yang menjadi rekomendasi Mbak Citra gitu supaya kita nggak bisa mengurangi itu, seenggaknya kita nggak usah pakai polyester gitu? Indonesia kan panas ya, dan semakin hari kita semakin panas gitu. Sebisa mungkin sih memang saya
mengurangi untuk menggunakan polyester karena polyester tuh bahannya panas. Bahan yang paling nyaman memang katun sih. Katun itu kan paling nyaman, prosesnya juga mungkin lebih baik gitu, dan dia sesuai dengan iklim kita yang tropis ini. Oke, siap. Kalau gitu balik lagi nih Mbak ke sejauh mata memandang gitu, dengan melihat tren fashion saat ini gitu, bagaimana sih caranya sejauh mata memandang supaya tetap relevan gitu, supaya nggak ketinggalan sama tren fashion saat ini? Sebenarnya kita bikin pakaian yang bisa dipakai sampai kapanpun, sampai 10 tahun lagi atau lebih gitu, atau bisa dikasih ke anak cucu atau saudara gitu. Jadi kita tidak mengikuti tren, kita inspirasinya semua dari baju-baju Indonesia seperti baju bodo, kebaya gitu. Tapi cara pola pakaiannya kita bikin yang lebih nyaman dan lebih kini gitu. Bisa dipadu-padanin sama baju-baju kita yang lain. Kemudian penting sekali juga secara visual ya gitu, karena kan sekarang kita adalah generasinya semua melihat visual yang menarik, yang bagus gitu. Jadi kalau secara visualnya udah nggak menarik itu susah gitu. Dan kebetulan saya senang sekali dengan foto yang bagus, dengan video yang bagus gitu. Jadi kita selalu berusaha bikin sesuatu yang memang saya sendiri ngeliatnya seneng gitu. Karena kan utamanya kita suka. Kalau kitanya suka, kalau kitanya nggak suka sama apa yang kita buat kan repot ya. Kita harus suka dulu sih, nomor satu gitu. Jadi yang penting adalah visual. Jadi visual is the key gitu ya Mbak? Iya. Oke. Nah, kalau sejauh mata memandang ini kan otomatis masuk ke Adibusana Indonesia gitu. Kalau menurut Mbak Citra, apa sih daya tarik terbesar Adibusana Indonesia dibandingkan sama negara-negara lain di dunia? Sebenarnya wastra kita sih, wastra kita itu kan bagus-bagus, di prosesnya juga variatif sekali, ada yang batik, ada yang tenun, ada yang ikat, dan masih banyak lagi gitu. Jadi karena memang dasar wastranya itu sudah indah, makanya kalau kita pakai keluar, orang pasti akan ya, aduh kayaknya bagus banget, dibikinnya di mana gitu. Karena mungkin kalau di dunia internasional itu kan mereka udah sangat terekspos dengan sesuatu yang semuanya diprosesnya dengan cepat gitu. Jadi begitu mereka melihat sebuah benda atau produk yang sangat detail dan mereka tahu itu buatnya susah, mereka otomatis pasti akan sangat terkagum-kagum. Kalau ngomongin wastra di Indonesia gitu ya, untuk supaya bisa dikenal sama dunia tuh bagaimana sih kita dari langkah kecil yang bisa kita lakukan gitu sebagai masyarakat Indonesia? Sebenarnya nomor satu adalah kita mencintainya. Kita untuk mencintainya gimana sih caranya? Kita kenalan dulu proses bikin sebuah kain dasar sebelum jadi pakaian itu seperti apa sih prosesnya gitu. Dan saya setiap kali pergi ke tempat para mitra kami membuatnya, saya selalu pasti terkagum-kagum, dan ini orang-orang sabar sekali, prosesnya lama dan susah, dan memang masih banyak hal yang harus masih digunakan tangan dan waktunya juga lama gitu. Dan kalau kita udah belajar mengenal sebuah kain itu caranya gimana, pelan-pelan kita akan belajar untuk mencintai juga gitu. Jadi untuk dikenal rasanya pertama kita dulu harus kenalan dulu, kita harus belajar mencintai, dan kita harus bisa untuk pakainya. Otomatis nanti dengan sendirinya di dunia orang akan lihat, oh ternyata orang Indonesia semuanya seneng ya pakai kain Indonesia gitu. Tapi nih Mbak, terkadang orang Indonesia kayak kurang menghargai terkait proses yang lama itu. Kayak misalnya ngelihat kain gitu, ih kok harganya segini, apa sih yang bikin spesial gitu. Kalau menurut Mbak Citra, tanggapan Mbak Citra terkait mindset yang seperti itu tuh, kita harus bagaimana gitu supaya mindset itu tuh nggak ada lagi gitu di antara kita. Dan kita bisa mencintai wastra kita. Itu sesuatu yang wajar sih, karena kan kita hidup di dunia yang serba cepat ya. Semuanya fast food, fast fashion, semuanya gitu. Jadi kalau ngeliat sesuatu yang sederhana bentuknya, tapi itu prosesnya ternyata susah dan harganya juga tidak murah gitu, orang pasti otomatis langsung defense gitu kan, kayak defensifnya juga langsung kayak
mahal banget gitu. Caranya balik lagi gitu, dengan visual, dengan bercerita, dengan kerjasama dengan media, dengan orang-orang yang punya pengaruh gitu untuk menceritakan proses-proses ini gitu. Jadi karena kan memang nggak salah sih, kita nggak diajarin juga di sekolah. Jadi memang nggak ada tuh pelajaran tentang buat makanan tuh lama dan susah, buat pakaian tuh lama dan susah gitu, nggak ada. Jadi justru kita sama-sama dengan media, dengan orang-orang yang punya pengaruh untuk sama-sama menceritakan ada orang-orang loh di hulu ini yang membuatnya dengan waktu yang lama dan perlu kita dukung gitu. Oke. Nah, kalau terkait tren eco fashion di Indonesia gitu, menurut Mbak Citra, kira-kira kedepannya tren ini bakalan bagaimana gitu? Apakah akan berkembang secara cepat atau mungkin perkembangannya lambat tapi pasti gitu? Kalau anak muda sih rasanya mereka semua sudah sangat terpapar dengan informasi ini ya, bahwa fashion yang lestari itu penting. Bahkan mereka kan juga banyak yang udah mulai beli misalnya dari baju-baju bekas gitu. Jadi mereka udah cukup paham kok gitu. Mungkin yang susah lebih tua-tua ya, karena kan udah bertahun-tahun aku biasanya beli gini-gini nggak apa-apa, kenapa sekarang tiba-tiba harus berubah gitu. Jadi sebenarnya untuk yang muda-muda itu akan lebih mudah, mereka lebih maju ya pikirannya. Balik lagi tentunya diperlukan regulasi-regulasi dari pemerintah untuk perusahaan-perusahaan besar supaya kalau membuat produk itu mungkin lebih lestari gitu. Jadi pelan-pelan harapan sih selalu ada ya gitu. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Oke. Kalau gitu kita masuk ke pertanyaan dari netizen gitu ya Mbak. Oke, waduh. Soalnya ada beberapa pertanyaan yang masuk gitu ya ke Instagram kita, tapi kita pilih salah satu aja gitu kan. Ini pertanyaan dari Kak Hunch Ciba gitu. Gimana sih Mbak caranya memulai bikin brand baru yang bukan fast fashion? Gimana caranya membuat brand baru yang bukan fast fashion? Oke. Yang penting adalah untuk membuat produk yang sirkular. Jadi bukan linear. Jadi pada saat dia mendesain, awal desain, artinya kan awal desain adalah dia menentukan bentuknya, menentukan jenis kainnya apa gitu. Nah, jenis kainnya kalau bisa jangan menggunakan yang tidak bisa hancur, misalnya polyester. Kemudian desainnya mungkin dibuat yang bisa dipakai selama-lamanya gitu, sampai 10 tahun bahkan lebih gitu. Dan bahwa produk itu bisa diperbaikin, bahwa produk itu bisa diputar lagi menjadi produk yang baru lagi, dan kalaupun terbuang dia tidak akan menjadi sampah abadi. Itu sih yang paling penting. Tapi untuk itu kan prosesnya sangat panjang gitu ya untuk supaya itu sirkular gitu. Kalau langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk membuat brand yang sirkular itu apa Mbak? Yang harus banget kita lakukan pertama gitu? Tetap sih, masa depan kita adalah sirkular. Our future is circular. Itu untuk apapun ya, baik sirkular ekonomi, kemudian circular fashion, dan semuanya gitu. Jadi itu nomor satu sih, karena kalau kita lihat sekarang sampah tuh udah di mana-mana. Mau sampah plastik, sampah pakaian tuh semua sama aja. Dari rumah kita mungkin udah disapu bersih, hilang, tapi itu hanya pindah tempat pekarangan orang lain gitu, dan itu makin lama makin dekat ke kita gitu, karena sampahnya makin banyak, areanya belum ada solusi gitu. Jadi nomor satu harus bikin sebuah produk yang sirkular gitu, supaya tidak melalui proses yang saya lakukan selama 10 tahun cari mitranya di mana. Nah, kita bikin yang namanya Studio Sejauh. Di Studio Sejauh ada websitenya. Itu ada semua hasil riset kita selama 10 tahun. Misalnya kalau untuk mencari pewarna yang natural di mana, ada Pasata Shibiru di Temanggung. Atau misalnya dia mau membeli pewarna yang buatan tapi yang bersertifikat, artinya kalau masuk ke sungai dia tidak mengandung racun lagi gitu. Itu ada juga di situ. Atau misalnya mau cari
penenun, mau baik itu penenun yang mesin atau penenun yang tanpa listrik, itu semuanya ada gitu. Jadi kita sangat transparansi, semuanya kita bagi. Jadi sebenarnya udah nggak ada alasan lagi sih. Iya, tinggal bergerak aja gitu Tinggal ya. bergerak aja. Tadi sorry Mbak, bisa diakses di mana? Boleh Di Studio Sejauh. Itu ada Instagramnya kah atau website aja? Ada websitenya dan ada Instagramnya juga. Oke, Studio Sejauh gitu ya? Iya. Oke, siap. Ini kita masuk ke pertanyaan terakhir, di mana pertanyaan ini kami tanyakan ke semua narasumber gitu. Menurut Mbak Citra, Indonesia 2045 ini akan seperti apa sih? Apakah akan menjadi Indonesia emas atau Indonesia cemas? Kita sekarang 2000 berapa sih? 2024, hampir mau 2025. Pertanyaannya buat 2045. Iya, 100 tahun Indonesia gitu. 100 tahun? Iya. Oke. 2045 Indonesia seperti apa? Tapi kalau melihat langkah-langkah dari pimpinan seluruh dunia, itu belum ada langkah yang sepertinya berpihak kepada bumi gitu. Betul. Dan nomor satu itu kan adalah yang harus kita pikirkan adalah generasi muda ya, yang baru-baru lahir gitu. Gimana bumi, seperti apa yang mau kita mewariskan untuk mereka gitu. Jadi kalau kita ngomongin 2045, apakah di laut akan lebih banyak plastik daripada ikan? Iya, jawabannya iya gitu. Kemudian apakah kita bisa bernapas dengan baik? Kalau ngelihat sekarang aja semakin hari semakin Kualitas buruk. udaranya memburuk. Iya, rasanya kita bukan ngomong Indonesia, tapi kita ngomongin seluruh dunia ya gitu. Rasanya sih dunia tidak akan menjadi lebih baik sih gitu, karena dia sekarang aja udah sakit dan kita mungkin belum terlalu melakukan apa-apa. Tapi bukan berarti kita secara individu tidak bisa melakukan aksi apapun gitu. Misalnya kadang-kadang ada orang bilang, kenapa sih kamu repot-repot gini, ini nggak ada efeknya deh. Mungkin emang nggak ada efeknya apa yang kita lakukan, tapi bukan berarti kita tidak ikut partisipasi untuk melakukan hal yang baik untuk bumi, rumah kita satu-satunya. Berarti untuk menjaga bumi kita, rumah satu-satunya ini mulai dari aksi yang terkecil gitu ya? Betul, jadilah bagian dari solusi, bukan jadi bagian dari polusi. Oke, siap. Keren banget Mbak quotes-nya. Oke Mbak, terima kasih banyak Mbak Citra udah meluangkan waktunya buat sharing-sharing sama kita. Semoga bisa berkolaborasi lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak Mbak Citra. Siap. Terima kasih.